Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trazadia dengan NIM 2003-08-90. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proyek UTS mata kuliah Data Warehouse. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi di sini di soal itu sudah dilampirkan bahwa kita tuh harus menjelaskan dua pointer atas ini di dalam PowerPoint. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam PowerPoint-nya dan saya akan membahas dan menjelaskan apa isi di dalam PowerPoint tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung tampilkan. Nah, jadi kita akan menganalisis dan mengimplementasi data warehouse serta proses ETL pada sistem IR. Nah, di sini aku jelasin dulu kenapa data warehouse itu penting. Jadi, kalau teman-teman belum tahu, jadi data warehouse itu penting karena dia itu menjadi pusat penyimpanan data dari berbagai sistem dan organisasi dengan menggabungkan data dari sumber yang berbeda seperti keuangan, penjualan, dan sumber daya manusia. Nah, setiap perusahaan itu nanti bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja bisnisnya melalui data warehouse ini. Nah, selain itu, data warehouse juga bisa menyimpan data historis sehingga memudahkan analisis tren dan perbandingan waktu-waktu yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Kemudian ada peranan data warehouse. Peranan utama data warehouse adalah mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data yang sudah dibersihkan dan diseragamkan dalam membantu manajemen menghasilkan laporan dan analisis yang konsisten. Nah, selain itu juga data warehouse berperan sebagai dasar bagi penerapan sistem business intelligence dan analitik sehingga organisasi itu dapat memantau performa, kemudian juga menemukan peluang baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ada arsitektur data warehouse, di situ ada 3. Yang pertama itu data source layer itu dia sebagai sumber data yang berasal dari berbagai sistem operasional seperti yang kita tahu dia bisa CSV, JSON atau XML atau juga database atau aplikasi gitu. Nah, kemudian ada staging area, yaitu tempat di mana data itu dikumpulkan, dibersihkan, dan diubah melalui proses ETL, extract, transform, dan load. Kemudian yang ketiga itu ada data storage layer, yaitu gudang data utama tempat data tersimpan dalam bentuk table faktor dan dimensi yang kemudian diakses oleh presentation layer seperti dashboard dan laporan analitik. Selanjutnya di sini ada proses ETL pada data warehouse. Bisa kita lihat juga gambar di sini sudah saya cantumkan. Dia itu ada 3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada extract, transform, dan load. Jadi kalau bisa kita jelaskan, ETL itu adalah proses utama dalam membangun data warehouse. Nah, extract itu berarti mengambil data dari berbagai sumber seperti file CSV, database, atau API. Nah, transform itu adalah tahap membersihkan dan mengubah format data agar konsisten, misalnya menghapus data duplikat atau menyesuaikan format tanggal. Kemudian, load itu memindahkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse agar siap dianalisis nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh proses ETL. Nah, perusahaan retail ini misalnya ingin meningkatkan pengolahan data sekaligus menganalisis data penjualan dari berbagai cabang toko. Nah, nantinya itu datanya itu akan digunakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang proses operasional dan memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Nah, dalam skenario ini, proses ETL ini akan digunakan dalam perusahaan tersebut. Jadi, pertama itu dia akan melalui tahap ekstrak data. Jadi, perusahaan retail itu akan mengekstrak atau menentukan data penjualan dari database di semua cabang toko. Kemudian juga yang kedua itu dia masuk ke dalam transform data. Data yang sudah dikumpulkan itu nantinya akan dibersihkan dan diubah formatnya menyesuaikan sistem. Nah, tahap ini juga berfungsi nih untuk menghapus data yang tidak perlu dan membuat kolom kalkulasi untuk keperluan analisis. Yang ketiga itu masuk ke load data. Jadi jika formatnya sudah rapi, dipindahkan ke data warehouse untuk disimpan dan digunakan dalam proses analisisnya. Nah, yang terakhir itu ada analisis data. Jadi perusahaan retail ini mulai melakukan berbagai analisis data seperti menentukan produk mana yang paling laku, kemudian juga pada hari dan jam berapa pelanggan toko ramai, serta promosi mana yang paling menarik minat pelanggan. Analisis ini semua tuh membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang tepat. Oke, sekian mungkin presentasi dari PowerPoint yang sudah saya buat. Kemudian kita beralih ke poin nomor 3 di soal, yaitu kita akan menjelaskan dan mendemokan proses ekstrak data kotor dari sumber CSV, JSON, XML menggunakan tentakel sampai ke bentuk data di SQL, PostgreSQL, atau MySQL. Kita juga jelaskan apa itu data kotor dan bagaimana caranya agar menjadi data bersih. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu data kotor. Jadi data kotor itu istilah buat data yang nggak rapi atau nggak konsisten atau salah sehingga nggak bisa langsung dipakai buat analisis atau dimasukkan ke database. Nah, contohnya kita buka, saya udah punya file customer dirty. Nah, di sini tuh kan kita bisa lihat nih, ini kan masih data kotor. Kenapa sih data kotor disebutnya? Jadi dia tuh ada seperti duplikat-duplikat nih. Kita teman-teman bisa lihat kalau customer ID-nya itu ada 3 nih nomornya atau ID-nya itu sama. Ada CO01 itu ada 3 di sini. Nah, ini yang disebut dengan data kotor. Kemudian juga kalau misalnya nomor-nomornya sama, nah kalau data kayak gini langsung dipakai di sistem, hasilnya kan nanti bisa salah atau berantakan. Nah, kenapa
data ini tuh bisa kotor. Jadi penyebab utamanya itu ya seperti sudah saya jelaskan tadi, dia biasanya input manual atau orang tuh bisa salah ngetik. Kemudian juga yang kedua itu misal format datanya itu beda-beda, misal dari berbagai sumber seperti CSV, JSON atau XML. Kemudian yang ketiga itu data yang lama tuh dari terbarui gitu ya. Cara kita membersihkan data ini menjadi data yang bersih. Nah, kita itu mainkan di bagian Pentaho, teman-teman. Nah, untuk membersihkan semua data kotor itu kita di Pentaho. Nah, di sini aku sudah menjabarkan ada CSV file input, add constant, dan system info, dan juga table output. Nah, di sini kan seperti yang soal tadi, kita disuruh memasukkan data kotor CSV, kemudian juga XML, dan JSON. Nah, cara masukkannya gimana sih? Kita klik atau kita pertama ketik di sini dulu, teman-teman, ketik CSV file input, kemudian digerak ke dalam transformation 1 yang sudah kita buat ini, diderap ke sini ke layar ini, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini itu nantinya teman-teman mengklik browse, artinya mencari data teman-teman itu di mana. Misalnya kalau aku simpan di sini, nah ini kan udah nemu, nanti teman-teman bisa klik open. Kemudian kalau udah open, nanti akan muncul nih jenis-jenis nama-nama tabelnya itu apa aja. Kemudian kalau udah bisa klik OK. Atau mungkin kalau teman-teman mau lihat isi data-datanya lagi, apakah sudah masuk, teman-teman bisa klik preview, klik OK. Nah, ini tuh data-data yang ada di file CSV tersebut. Kemudian kita beralih ke Add Content. Jadi Add Content itu adalah dia seperti nambah kolom baru. Misalnya kayak search type-nya itu apa? CSV. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita nih di sini CSV. Jadi kita tuh tahu nanti nih data ini tuh jenisnya apa sih, CSV, XML atau apa. Nah, kita klik manual, ketik manual di sini gitu. Jadi itu fungsi dari Add Content. Nah, kalau untuk get system info ini dia tuh buat nambah info otomatis kalau waktu data di load atau LTS gitu. Kita masukinnya di sini nih, teman-teman bisa. Kemudian kalau table output ini dia tuh buat nyimpan hasilnya ke database Postgre atau bisa kita lihat di sini, kita klik 2 kali. Nah, di sini kan aku sebenarnya sudah memasukkan connection ya. Nah, kalau misalnya kita teman-teman belum, teman-teman klik new karena aku di sini udah, jadi aku akan menjelaskan aja. Sini kalau misalnya udah dimasukin tuh kita bisa edit. Nah, di sini tuh pastiin connection name-nya itu SQL Postgre, kemudian juga connection tab-nya Postgre SQL, karena yang kita mau masukin ke dalam si sini ya teman-teman, PGAP. Nah, kemudian ketik juga, jangan lupa di bagian setting itu hostname itu localhost, database name itu staging, port number-nya itu 5423, ini username-nya masukin juga Postgre. Nah, password-nya juga masukin pakai password akun teman-teman gitu. Kalau udah bisa klik OK. Nah, kalau udah klik OK, nanti di sini akan masuk. Kemudian juga target skemanya juga ini harus public. Kemudian target tabelnya itu harus teman-teman masukin nih. Misalnya di sini akan aku mau masukin yang STG customer row, STG customer row. Jadi aku klik yang ini. Jadi aku masukin ini. Nah, kemudian juga kalau misalnya udah selesai bisa klik OK. Oke, kemudian juga di sini ada yang XML. Ini nanti teman-teman bisa klik browse untuk mencari file XML yang ingin teman-teman masukin. Kemudian kalau udah nanti dia akan masuk ke file or directory. Kalau udah di situ nanti teman-teman bisa klik add. Nanti datanya itu akan masuk ke select files. Oke. Nah, nggak berhenti di situ karena kita akan masukkan manual isi dari si tabel-tabel itu apa aja. Nanti teman-teman masukin customer code, full name, email itu disesuaikan dengan file XML teman-teman. Untuk type-nya jangan lupa disesuaikan string seperti ini. Oke, kalau udah nanti teman-teman bisa klik OK. Nah, masuk ke Add Content. Ini sama source file-nya. Nanti ini buat nentuin jadi jenis-jenis filenya itu apa aja. Misalnya yang pertama itu XML, terus yang kedua teman-teman harus menjelaskan juga type-nya itu string gitu. Untuk system info sama kayak tadi, buat sistem type-nya system date. Nah, ini tuh karena saya menggabungkan nanti di table output 2 yang JSON juga nanti jadi masuk hasilnya ke table output 2. Nah, ini juga sama, nanti browse, teman-teman cari file yang dimana mau dimasukin, yang bagian JSON. Kalau udah klik add, nanti dia akan masuk ke select file. Kemudian untuk filenya juga, sini teman-teman ketik manual dan sesuaikan sama isi file teman-teman itu ada apa aja. Ini juga type-nya disesuaikan yang string. Nah, kemudian juga di Add Content yang sama, ini untuk jenis filenya itu apa, teman-teman ketik di sini. Sistem info juga, last stem-nya kita type-nya itu system date. Nah, untuk di table output-nya juga sama, teman-teman nanti bisa masukin di bagian new.
Atau kalau misalnya udah, karena saya udah masukin jadi diedit aja. Nah, di sini sama tuh, PostgreSQL, host, kemudian juga staging, port number 5432, Postgre, dan ini password saya sudah saya masukin. Itu. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini karena tadi saya sudah coba run, kita akan run lagi. Kalau misalnya Oke, kalau berhasil itu nantinya dia di sini akan checklist hijau semua teman-teman gitu. Kalau misalnya ada error, nanti juga dia akan ngasih tahu si pentahonya itu kalau misalnya ada kesalahan ketika kalian input apa-apa, di sini dia akan ngasih tahu error-errornya. Nah, setelah itu kita bisa lihat kalau tadi udah kita ekstrak, udah kita transform, kita bisa melihat datanya itu apakah masuk nggak sih ke dalam database. Nah, kita bisa lihat di bagian PG admin. Sini. Nah, di sini itu datanya sudah bersih teman-teman. Kenapa? Karena misalnya kita udah load, ya kita ketik select from STG customer route seperti yang kita sudah masukin tadi di petaho. Nah, ini data sudah bersih ya, sudah kelihatan. Tidak ada duplikat data lagi. Di sini data yang bersih itu menjadi 54 dan ini benar-benar udah nggak ada duplikat lagi. Karena yang tadi itu kan data kotor banget. Jadi setelah kita olah nih, itu masuk ke dalam SQL ini dia menjadi bersih. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin nomor 4, yaitu sesuaikan dengan studi kasus ERP yang dipilih per kelompok berdasarkan rancangan desain kebutuhan yang meliputi tujuan proyek, desain konseptual, desain logis, proses ETL, dan rancangan dashboardnya. Oke, kita akan jelasin. Sebelumnya di sini kita buka dulu filenya. Ini. Di sini saya dan teman-teman saya itu mengambil topik data warehouse di sistem payroll strategy. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu tujuan proyek ini. Jadi, proyek ini itu dirancang untuk membantu PT XYZ punya sistem pengelolaan gaji yang lebih rapi dan efisien secara umum. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data payroll dari berbagai sumber ke satu sistem data warehouse. Yang kedua itu membersihkan data. Yang ketiga menyediakan data yang lebih akurat untuk dianalisis, seperti total beban gaji, perbandingan gaji, kemudian juga serta potongan pajak. Yang keempat itu mendukung bagian keuangan dan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima itu menyajikan hasilnya dalam bentuk dashboard Power BI agar laporan menggaji lebih visual dan mudah dipahami. Terus ada desain konseptual. Nah, desain konseptual ini menggambarkan bagaimana data warehouse sistem payroll itu akan bekerja secara umum dan tujuannya adalah untuk memusatkan seluruh data penggajian dari berbagai sumber ke dalam satu sistem terintegrasi sehingga proses analisis dan pelaporan gaji itu menjadi lebih akurat dan konsisten. Nah, di desain konseptual ini juga ada data input. Data inputnya itu ada data karyawan dari sistem HRD, seperti nama, jabatan, divisi, status, kepegawaian. Kemudian juga ada data output, laporan total gaji per bulan atau per divisi, perbandingan antara gaji pokok, tunjangan, dan potongan, transfer gaji, karyawan, serta dashboard Power BI yang menampilkan visualisasi tren pengeluaran gaji perusahaan. Juga ada pengguna bagian keuangan, HRD, dan manajemen perusahaan yang menggunakan data warehouse untuk memantau, menganalisis, dan mengambil keputusan terkait pengajian. Kemudian juga ada desain logis. Di sini juga saya sudah membuat teman-teman saya. Jadi desain logis itu tahap di mana data dari sistem operasional payroll diubah menjadi model logis untuk mendukung analisis dan laporan strategis. Nah, di sini kita bisa lihat struktur dari data warehouse ini menggunakan model star skema karena mudah diimplementasi dan efektif untuk kebutuhan analisis seperti tren gajian per bulan, analisis beban gaji per departemen, perbandingan gaji pokok, dan tujuan antar periode. Di sini juga ada tabel fakta. Nah, tabel fakta ini berfungsi sebagai pusat data kuantitatif menyimpan data transaksi pengajian tiap periode. Di sini juga bisa lihat ada fact payroll, kemudian juga tabel dimensi karyawan, di employee. Dia tabel ini tuh menyimpan informasi deskriptif mengenai karyawan. Kemudian juga di sini ada dimensi waktu. Nah, kalau ini tabel ini menyimpan detail waktu yang digunakan untuk analisis temporal seperti bulanan, tahun, dan kuartalan. Sini ada di date. Teman-teman bisa lihat langsung di sini. Kemudian juga ada proses ETL-nya. Nih, jadi di ekstrak pertama, jadi data itu diambil dari file payroll harian dan bulanan seperti data dari payroll kotor CSV yang sudah kita punya. Itu berisi ID payroll, ID karyawan, bulan gaji, kemudian juga gaji pokok, tunjangan, pajak, dan total gaji. Kemudian juga bisa lihat nih rancangan dashboardnya. Jadi setelah data dibuat ke data warehouse, informasi payroll ini divisualisasikan ke dalam bentuk dashboard menggunakan Power BI agar mudah dipahami oleh bagian keuangan dan manajemen. Nah, dashboard visualnya itu nanti menampilkan grafik datang atau bar chart, kemudian juga ada P-chart, line chart, bukan tabel karyawan. Kemudian juga ada filter interaktif. Jadi filter ini berdasarkan bulan dan divisi. Kemudian juga yang kedua, drill down ke karyawan untuk melihat rincian penghasilan bulanan. Nah, oke, mungkin segitu aja. Keempat poin sini sudah kita jelaskan semuanya tadi secara lengkap. Cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.